Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal hadirun, para jamaah salat Isya, salat tarawih yang dimuliakan Allah. Pertama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kita umur panjang, bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Alhamdulillah. Bahkan kita sekarang sudah memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Sungguh ini nikmat yang Allah berikan kepada kita dan bisa jadi tidak diberikan kepada saudara-saudara kita. Tahun lalu masih bersama-sama dengan kita, tapi tahun ini Allah tidak berikan lagi kesempatan kepada mereka, padanya untuk bisa bersama-sama dengan kita, sholat tarawih berjamaah, ngaji bareng, ada di majelis ilmu bareng, menerima tausiah Ramadan bareng. Tahun lalu masih bersama dengan kita, tapi tahun ini Allah sudah tidak lagi mentakdirkan teman-teman kita, saudara kita untuk bisa bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu mari kita syukur. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Ramadan itu syahrul Quran, bulan Al-Quran. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Saya ambil potongan ayat yang di depan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu Allah turunkan sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan memberikan penjelasan atas petunjuk-petunjuk itu serta membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang menjadi persoalan adalah Al-Quran yang kita baca dalam majelis-majelis Quran, dalam majelis-majelis ilmu, sudahkah kemudian membawa dampak bagi individu kita? Itu pertanyaannya, saya ulang. Jadi Al-Quran yang Allah sampaikan itu menjadi petunjuk, menjadi penjelasan, menjadi pembeda. Sudahkah kemudian Al-Quran itu mewarnai hidup dan kehidupan kita? Minimal ketika kita dibacakan Al-Quran bertambah iman kita. Ciri orang yang beriman itu kan begitu. Jadi ketika dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kalau disebut nama Allah bergetar hatinya, ciri orang yang beriman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Ketika dibacakan kepadanya Al-Qur'an, dikaji Al-Qur'an, diberikan dalam sebuah majelis ilmu tentang kajian-kajian Al-Qur'an, hatinya menjadi bertambah. Nah, itu pertanyaan yang seharusnya senantiasa muncul pada diri kita. Ayo kita belajar pada Dr. Gary Miller. Beliau seorang matematikawan asal Skotlandia. Beliau Kristiani yang taat, yang awal mulanya itu beliau ingin mempelajari Al-Quran itu untuk mengetahui kelemahan Al-Quran. Pendek kata, beliau akan menulis dalam sebuah artikel yang kemudian dipublish dalam jurnal internasional terindeks dengan satu keinginan untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu tidak ada apa-apanya. Al-Quran itu kebohongan yang besar. Al-Quran itu
kitab yang tidak ilmiah sama sekali. Tapi apa dikata, semakin Dr. Gary Miller ini mencari kelemahan Al-Quran melalui penelitiannya bersama sahabatnya yang kebetulan muslim yang bisa baca Al-Quran, semakin beliau ingin mencari kelemahan Al-Quran, tapi justru sebaliknya yang beliau temukan, semakin terlihat keteraturan yang ada di dalam Al-Quran. Contoh, ketika surat Al-Baqarah yang diawali dengan huruf alif, lam, mim, dihitung alif, lam, dan mimnya, sebagaimana juga pada surah-surah yang lainnya ada 6 surat yang diawali dengan alif, lam, mim, yakni surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah Al-Ankabut, surah Ar-Rum, surah Luqman, dan surah As-Sajdah. Keenam surat ini diawali dengan alif, lam, dan mim. Dan ternyata total keseluruhan alif, lam, dan mim pada 6 surat itu tercatat 19.874 kali digunakan di dalam 6 surat itu. Kita nih umat Islam yang sejak kecil sudah kenal Al-Quran, rasa-rasanya nggih Pak, kecil kemungkinan kita sampai menghitung berapa jumlah alifnya, berapa jumlah lamnya, berapa jumlah mimnya. Tapi Gary Miller menghitungnya itu. Dan ditemukan 19.874. Ternyata kelipatan 19, yakni 1046 kali 19. Panjenengan lek mboten percaya, lek bawa handphone jenengan hitung dhewe. Tapi rasa-rasane lapo ngoten nggih? Yasin, kita ini biasa yasinan to nggih? Ustaz nggih, Kamis malam Jumat kita baca Yasin. Orang nganggur ngitung ya-nya berapa, sin-nya berapa di dalam surat Yasin itu. Di dalam surah Yasin dihitung. Ternyata huruf ya dan huruf sin-nya, ya digunakan sebanyak 237 dan sin-nya digunakan sebanyak 48. Total keseluruhan 285 kali ya dan sin digunakan dalam surah Yasin. Surah yang biasa kita baca setiap Kamis malam Jumat. Dan ternyata pula kelipatan 19, yakni 15 kali 19. 285 itu 15 kali 19. Semakin penasaran ketika mengetahui jumlah huruf itu ternyata semuanya padu pada angka yang sama dalam matematik, yaitu 19, di mana 19 itu gabungan angka 1 dan angka 9 di dalam matematika. Angka 1 itu angka terendah, angka 9 angka tertinggi, dan semua angka itu gabungan dari angka-angka dasar itu. 11 itu gabungan 1 dengan 1, 1 puluhan dan 1 satuan. 12 itu gabungan dari 1 puluhan dan 2 satuan. 14 itu gabungan dari 1 puluhan dan 4 satuan. Demikian seterusnya, kata Dr. Gary Miller. Nah, semakin penasaran surat Maryam yang diawali dengan huruf apa? Kaf, ha, ya, ain, shad. Ustaz, luar biasa. Kaf, ha, ya, ain, shad. Di dalam surah Maryam itu ternyata huruf kaf digunakan sebanyak 137, ha digunakan 175 kali, ya digunakan 343 kali, ainnya 117 kali, dan shad digunakan 26 kali. Total keseluruhan kaf, ha, ya, ain, shad digunakan sebanyak 798 kali dalam surat Maryam, dan ternyata pula kelipatan 19, yakni 42 kali 19. Semakin diteliti untuk surah-surah yang lain yang diawali dengan alif lam ra, alif lam mim ra, alif lam shad dan seterusnya, kalimat yang terucap oleh Gary Miller, wow, amazing, wow, amazing, yang kemudian dijadikan sebagai judul buku beliau, The Amazing of Quran. Saking terpukulnya Gary Miller dengan Al-Quran,
Kemudian Dr. Gary Miller menyatakan, tolong mulai hari ini bimbing saya untuk asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gary Miller yang awalnya Kristiani taat karena meneliti Al-Quran dan menemukan keteraturan Al-Quran. Kemudian Dr. Gary Miller masuk Islam. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bagaimana dengan kita? Itu persoalannya. Bagaimana dengan kita? Lalu bagaimana cara kita agar kita bisa paling tidak mengetahui lebih dalam tentang Al-Quran? Caranya tidak lain dan tidak bukan adalah memperbanyak majelis ilmu. Memperbanyak majelis ilmu. Ketika Ramadan begini ini, majelis ilmu ada saat tausiah ketika kultum Ramadan. Majelis ilmu juga hadir saat Ramadan ini ketika setelah selesai tarawih. Kemudian kita tadarus Al-Quran. Membacakan Al-Quran untuk kemudian memahami isinya Al-Quran. Dan kemudian berusaha untuk diamalkan agar iman yang ada di hati kita kian lama kian bertambah. Sekali lagi caranya tidak lain dan tidak bukan adalah majelis ilmu. Begitu pentingnya majelis ilmu sampai-sampai Allah menyatakan dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kita. Karena begitu pentingnya majelis ilmu dalam rangka agar kita mau mempelajari, agar kita mau memahami, untuk kemudian mengamalkan isi kandungan Al-Quran, bahkan ilmu-ilmu yang lainnya, sehingga tampaklah kebaikan pada diri kita karena terpancar ilmu daripadanya. Nah, syarat agar majelis ilmu itu benar-benar bisa bermanfaat, maka ayo kita lihat ayat Mujadalah ayat yang ke-11 sebelum yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala dawuh, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapanglah kamu ketika berada dalam majelis ilmu. Berlapanglah kita ketika kita berada dalam majelis ilmu. Teori modern menyatakan open mind, open heart, open will. 3 open. Open mind, apa itu? Pikiran kita harus kita buka untuk menerima analisa-analisa terbaru tentang ilmu pengetahuan. Ketika pikiran kita mau kita buka, maka kita akan melakukan analisa terbaik untuk menentukan teori yang terbaik, kajian yang terbaik untuk kemudian kita pedoman. Tidak cukup hanya open mind, open heart. Apa itu? Terbuka hati kita untuk menerima kebenaran. Jangan sampai ada prinsip siapa yang menyampaikan, bukan apa yang disampaikan. Harusnya undur makol wala tandur mankol. Perhatikan apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Dan jadi prinsip yang kedua adalah open heart. Hati harus terbuka untuk menerima kebenaran. Dan yang terakhir open will. Apa itu open will? Tindakan kita, keinginan kita untuk berubah karena dasar hasil analisis dan keterbukaan hati menerima kebenaran. Begitu kita nyatakan benar, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Maka kemudian kebenaran itu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
Inilah pentingnya majelis ilmu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mari kita tutup dengan sejenak berdoa, mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan khilaf kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menunjukkan hidayahnya pada kita menjalani hidup ini sehingga selamat fid dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak di yaumil qiyamah dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna Rabbana taqabbal minna Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatil qur'anina wa jamil ibadatina ya Allah anta ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.